Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah ya. Baiklah, kami dari instalasi Keswamas, kita sambil menunggu pelayanan, kami dari instalasi Keswamas akan memberikan sedikit edukasi tentang kesehatan. Semoga nanti Bapak Ibu balik ke rumah ada bukit ilmu yang didapat sambil menunggu berobat ya. Nah, hari ini kami akan memberikan penyuluhan sedikit tentang kepatuhan minum obat. Kami ngambil materi ini kenapa? Karena pasien dia itu kan kadang jenuh atau bosan minum obat rutin. Itu bagi pasien yang minum obat rutin. Jadi dia sangat bosan atau dia nggak suka obat itu. Ya namanya obat nggak ada yang kita suka ya Bu. Tetapi kita harus memang obat yang dikasih sama dokter itu kita harus patuh minumnya berapa kali sehari dan waktunya juga kita harus tahu. Nah, kami dari instansi Keswamas bekerja sama dengan instalasi farmasi akan memberikan penyuluhan tentang kepatuhan minum obat. Nah, ini nanti akan disampaikan oleh apoteker kita di rumah sakit jiwa ini, yaitu APT Erik Sukamto SPAM. Kepada Erik kami persilakan. Oke, baiklah, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Erik Sukamto, apoteker RSJK KJ Suprapto. Saya perwakilan dari instalasi farmasi. Ya, di sini saya akan memaparkan atau memberi penyuluhan tentang kepatuhan obat terhadap peran keluarga dalam meningkatkan kepatuhan pasien minum obat. Ada yang tahu apa itu kepatuhan minum obat, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Tidak ada ya? Bu? Oke, dapat diketahui kepatuhan minum obat itu adalah seperti perilaku pasien dalam minum obat secara benar. Itu perilaku itu yang biasa yang dilakukan atau tindakan yang biasa dilakukan oleh pasien terhadap minum obat, sesuai atau teratur atau tidaknya pasien tersebut dalam minum obat. Sesuai dosis, apakah pasien tersebut itu minum obat sesuai dengan dosis atau takaran yang diberikan oleh dokter atau tidak? Contohnya, dokter memberikan resep pada apoteker memberikan obat kepada pasien dengan minum obat 1 kali sehari 1 tablet. Itu 1 kali 1 tablet itu tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Lebih itu bisa overdosis, kurang juga efeknya kurang mampu gitu kan obat. Sesuai frekuensi, biasanya ada di etiket. Cara meminum obat 3 kali sehari, berarti 3 kali sehari tiap 8 jam kita meminum obat 1 tablet. Untuk 2 kali sehari berarti 12 jam, tiap 12 jam itu kita harus meminum obat. Begitu juga dengan 1 kali sehari berarti 24 jam sekali minum obat. Sesuai waktunya, di sini sesuai waktunya. Kadang sering pasien itu sering salah minum obat. Obat yang harusnya diminum sebelum makan malah diminum sesudah makan. Yang sebelum makan itu biasanya obat lambung seperti antacid. Yang sesudah makan itu biasanya obat pereda nyeri seperti paracetamol atau asamifenamat. Ada juga pasien yang minum yang seharusnya minum obat itu di malam hari, diminumnya pagi hari. Biasanya efek yang diminum malam hari itu efeknya mengantuk. Jika diminum di pagi hari, bapak-bapak atau ibu-ibu biasanya efeknya ngantuk, bisa dapat menyebabkan mengganggu aktivitas bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, ini kenapa pasien harus patuh minum obat? Pasien itu harus patuh minum obat untuk mencegah dan menunda progresi penyakit. Yang kedua, untuk tercapainya keberhasilan terapi. Yang ketiga, mengurangi beban biaya kesehatan. Nah, sebenarnya kalau pasien tidak patuh minum obat, jangankan keberhasilan terapi, penyakit aja nggak sembuh gitu kan. Progresi penyakit itu mencegah. Jadi obat itu mencegah untuk berkembangnya penyakit, malah nggak patuh minum obat, penyakitnya malah berkembang, kita malah sakit dan biaya pun malah bertambah. Penyebab pasien tidak patuh minum obat, nah ini seringkali
Ibu. Namanya obat ya, penyakit kita harus minum obat, apapun rasanya kita harus minum demi keberhasilan dan kesembuhannya. Motivasi atau keinginan sembuh yang kurang, ini biasanya udah bosan, udah tidak suka, jadi keinginan sembuh itu dan sakit juga nggak sembuh, jadi keinginan sembuh itu jadi kurang. Jadi kita sebagai kerabat atau saudara kita harus merangkul juga saudara kita yang sakit untuk keberhasilan kesembuhan penyakit tersebut dengan cara patuh minum obat. Terlalu banyak minum obat yang harus diminum itu biasanya kayak penyakit hipertensi atau diabetes, itu biasanya banyak yang diminum obat. Banyak juga penyakit penyertanya, makanya obatnya banyak diminum. Nah, untuk mencegahnya itu kita harus patuh minum obat. Dari awal kasih obat, satu obat kita harus patuh. Jangan sampai nggak patuh. Kalau nggak patuh, penyakit bertambah, obat juga bertambah. Ya Bu. Kurang percaya efektivitas obat. Nah ini nggak boleh. Jangan sampai kita nggak percaya. Kita datang ke dokter berobat, kita percaya sama dokter. Dokter memberikan obat, kita juga harus percaya juga obat itu bisa menyembuhkan atau mengurangi rasa sakit, penyakit atau keluhan ibu. Perlu dukungan keluarga untuk keberhasilan terapi. Ini yang sangat penting ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Dukungan keluarga itu sangat penting. Kenapa? Kadang ya kita sendiri ngeluh, nggak ada support dari saudara kerabat, itu agak susah. Ini ya, dukungan keluarga adalah sikap atau tindakan penerimaan keluarga terhadap anggota keluarga yang sakit berupa dukungan informasi, dukungan penilai, dukungan moral dan emosional, juga dukungan material. Nah itu yang sangat penting. Jadi kalau ada saudara yang sakit, jangan didiamin aja, kita rangkul, kita ajak biar rasa percaya dirinya untuk sembuh itu dan minum obat itu ada gitu. Nah itu dukungan keluarga dapat berupa pembiayaan. Untuk pembiayaan mungkin sudah diringankan oleh pemerintah seperti BPJS ya. Mengawasi saat minum obat atau jadwal pemberian obat. Nah ini kadang pasien-pasien yang bandel, kadang kan udah bosan. Jadi kadang anak atau kerabat atau saudara nanya, Pak, Bu, udah minum obat? Udah ya kan? Pas dicek obatnya masih ada, gitu kan? Itu yang perlu diawasi pemberian obatnya. Mengantarkan kontrol ulang. Kadang ada pasien ini udah ngeluh tadi kan, percuma kontrol terus berobat terus nggak akan sembuh gitu. Itu nggak boleh. Kita harus mensupport keluarga tersebut, pasien tersebut agar bisa sembuh gitu. Harus kita antar kontrol, pendampingan itu perlu. Pemberian motivasi, perhatian dan simpati. Nah, ini tadi pemberian motivasi sangat perlu itu bagi pasien yang udah lama berobat gitu ya Pak. Ibu, kita harus memotivasi mereka bagaimana agar mereka itu ada keinginan dan kemauan patuh dalam mengkonsumsi obat tersebut. Mengontrol pasien saat beraktivitas. Mengontrol pasien saat beraktivitas ini seperti olahraganya, kalau masih agak sakit agak dikurangi gitu kan. Pola makannya yang penting itu. Biasanya dari dokter itu memberikan pantangan. Nah itu yang harus kita lihat pasien tersebut harus dikontrol. Lanjut itu mengapa dukungan keluarga diperlukan? Dukungan keluarga ini sangat diperlukan karena satu, pasien belum mampu mengatur jadwal minum obat. Nah biasanya itu kan anak-anak, nah itu dia belum mengerti dan belum paham tentang obat dan mengatur obat, jam minum obat. Nah kita harus mendampinginya sebagai orang tua, kerabat atau saudara. Pasien belum tahu jelas obat yang diminum. Pasien yang belum tahu jenis obat yang diminum itu kita harus bertanya kepada apoteker, ini obat apa, gitu kan? Kapan diminum? Kita harus memberitahunya. Pasien tersebut dibantu untuk bersosialisasi kembali, membantu permasalahan yang ada pada pasien. Nah, membantu permasalahan ini biasanya pasien ini sakit, pusing, pasti ada masalah. Nah, kita sebagai saudara, sebagai kerabat, kita harus memberi solusi, nasihat agar pasien tersebut
bisa membuat mereka mereda penyakit tersebut, tidak pusing lagi gitu. Menghargai pasien secara pribadi untuk menyembuhkan rasa percaya diri. Ini menghargai pasien itu sangat penting. Karena kadang kita penyakit, jangan salah dekat-dekat sama orang itu sakit ini, sakit itu, nggak boleh kayak gitu. Kita harus kasih sosialisasi, kita harus nasihati, gitu kan. Tidak boleh kita jauhi. Memberi jarak boleh, tapi kita harus tetap bersosialisasi. Oke, mungkin itu saja sampai dari saya. Terima kasih. Kembali ke Terima kasih. Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan dari pemaparan materi tadi? Bapak? Ada yang tidak ditanyakan? Ada yang? Pertanyaan Bapak ini, dia menanyakan kurang tenaga, kurang gairah, kurang semangat. Kurang gairah. Bapak, nah itu mungkin dari keluarga Bapak sendiri, pendekatan ke Bapak gimana? Bapak ke sini sama siapa? Sendiri? Oh, anaknya. Kayaknya Bapak ini kurang gairah, kurang bersemangat ya Pak ya? Kurang tenaga. Kalau tenaga itu kayaknya berusia bisa jadi ya Pak ya. Mungkin aktivitas kita sebagai keluarga atau teman harus lebih akrab, lebih dekat, biar Bapaknya bisa rileks lagi gitu kan. Jalan-jalan gitu Pak. Ya, perlu. Dari keluarga ada pendekatan. Oh, kalau vitamin nanti bisa konsultasi sama dokternya, vitamin apa? Iya, bisa Allah. Nanti mungkin kalau ada keluhan seperti itu, nanti kan Bapak ada pelayanan ke dokter. Dan nanti Bapak ceritakan apa keluhan Bapak setelah minum obat ini, keluhan Bapak apa yang ada efeknya di badan Bapak, ya. Itu aja nanti ini kan ke dokternya, ya Pak ya. Ada yang lain yang bertanya? Ada yang ini? Ada yang mau tanyakan ayo? Ya Mbak, tanya aja. Dari mana aja? Kan ini kan dari ini kan, lagi ini di rumah sakit jiwa. Bapak dari apoteker semua kan? Ayo. Ayo dapat Bu. Jangan dipaksa Bu. Ayo dapat. Ayo. Ini kebetulan yang apotekernya udah senior nih. Iya. Saya ingin bertanya kan itu obat kepatuhan. Kalau misal pasiennya telat 2 minggu, atau apakah harus mengulang lagi dari awal atau tetap dilanjutkan dalam minum obat yang rutin, obat rutin? Kita kayak apa hipertensi atau diabetes atau TBC gitu, HIV. Ya. Oke, terima kasih. Obatnya telat 2 minggu diminum ya. Kalau telat 2 minggu itu kita konsultasi kepada dokternya lagi, kayak gimana atau ditukar obatnya. Kalau seandainya telatnya masih sehari, itu segera diminum. Tapi kalau lewat dari seminggu, ya segera diminum obatnya. Kalau telat udah seminggu telat, ya berarti konsultasi lagi ke dokternya. Ya. Terima kasih. Saya mau tanya, kan ada vitamin sirup anak-anak, vitamin sirup ini ya. Jadi dia itu kalau misalnya sudah 2 bulan nggak habis, dia kan biasanya 1 kali 1 hari, tapi nggak setiap hari. Nah, jadi kalau 1 botol itu bisa sampai 2 bulan nggak habis. Apakah masih boleh dikonsumsi untuk yang namanya vitamin cair, vitamin cair? Terima kasih. Terima kasih. Untuk vitamin, biasanya vitamin anak itu biasanya kalau untuk biasanya botol 60 ml ya Bu?
Kalau botol itu biasanya kalau sudah tutupnya sudah terbuka, itu penyimpanannya maksimalnya biasanya 40 hari. Iya, kalau lewat 40 hari itu biasanya nggak boleh lagi diminum. Iya. Iya, boleh lagi. Ada lagi yang mau tanya? Kalau bisa jangan bisik-bisik sama kawan, lebih baik nanya sama pakar. Yuk, kebetulan ini adalah apoteker senior di rumah sakit jiwa. Jadi kalau adik-adik ini lagi magang nih boleh lah. Mungkin di ruangan nanti kan agak ini nanya sama bapak ini jangan ketemu. Nah sekarang boleh. Masih ada? Oh. Mungkin nggak ada lagi pertanyaan ya. Bapak ada Pak? Iya, setiap minum obat kan kita disuruh minum air juga kan. Itu gimana sekarang? Apa untuk obat itu apa boleh diterima mungkin sebelah atau gimana? Oke, baik Pak, terima kasih. Untuk minum air setelah minum obat, itu kan kita minum obat. Kalau nggak minum tuh otomatis yang ditinggalkan. Semakin banyak minum juga semakin bagus Pak, karena biar cepat terabsorpsi di dalam lambung. Ya. Kalau takarannya mungkin maksimal 1 gelas itu. Iya, kalau ada 1 gelas keting kalau kita. Dan juga dan itu ada yang 3 macam obat bisa sekaligus minum, ada juga Ya. cukup dengan 1 gelas. Ada yang harus satu tablet 1 gelas. Itu tergantung ini ya kekitannya. Ya, karena guna air itu biar dia cepat larut di dalam lambung. Jadi terabsorpsi. Jadi kalau obat udah terabsorpsi di dalam lambung, efeknya cepat keluar gitu. Biar cepat menyerap di dalam darah. Yang jelasnya harus bisa minum dengan air. Kalau nggak ada air bisa ngantuk itu kawan ya. Emang kadang-kadang ada yang kita lihat sampai ada 4 macam obat sekali minum cukup 1 gelas. Ada yang 4 macam ini 4 gelas dia minum. Ada itu. Karena dia ya Kan masukin kan, ada masukinnya. nggak ada lagi yang mau ditanyakan. Mungkin itu aja pemaparan hari ini, edukasi tentang kepatuhan minum obat. Jadi kepatuhan minum obat paling yang kita perhatikan itu adalah dosis, frekuensi, waktu. Nah keluarga harus mendampingi karena kadang-kadang ya pasien, bosan minum obat ini terus, tidak ada ganti-ganti. Sakit aku seperti inilah gitu. Jadi itulah ini peran dari keluarga untuk mendampingi si pasien ini untuk minum obat biar cepat sehat. Ya mungkin itu aja yang perlu kami sampaikan, lebih kurang kami mohon maaf. Kita tutup.